Dipersilahkan untuk para penonton mengisi tempat duduk yang disediakan. Sebelum pertunjukan dimulai, untuk para penonton diminta kerjasamanya untuk menaati peraturan penonton. Datang dan nonton sesuai sesi yang tertera pada tiket, masuk saat open gate, dilarang masuk setelah close gate, boleh keluar masuk selama belum close gate. Tidak boleh keluar masuk saat pertunjukan berlangsung. Men-silent alat komunikasi, tidak boleh membuat suara gaduh, makan minum dengan tertib, matikan flash saat mendokumentasikan, dilarang mengupload, memposting jalan cerita, karakter, dan sebagainya yang berkaitan dengan pertunjukan sampai pertunjukan selesai. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para pemeran juga staf yang telah bekerja keras. Dan tanpa mengulur waktu, mari kita saksikan pertunjukan teater 12 MIPA 5 yang berjudul Sumur Bidadari. Sang angin menerbangkan larangan rambut muda, si pemuda yang bersembunyi di balik pohon besar. Rindangnya pohon tuai hidup, menyelamatkan tubuh tegapnya dari panasnya sengatan sang surya. Desirannya mengacak kewarasan si pemuda. Ia mengumpulkan tekadnya mulai berbincang dengan nafsu yang mengepungnya, memandangi kain merah yang terliliti di tangannya. Perasaan puas itu tumbuh mengiringi setiap langkah panjangnya, dipicu oleh intuisi mendalam yang mengaliri budaya, yang meresap di dalam. Setiap langkah maju adalah langkah mundur dalam waktu, dan garis takdir mereka terukir dalam hitungan ketika. Nak, kemarilah. Ada apa, Mbok? Manggil Bu. Nak, kok lapar? Bisa kau cari makanan? Pergilah ke hutan dan carilah sesuatu untuk dimakan. Kau dengar, Pak Broto mendapatkan babi hutan kemarin. Benar, Kak. Apa kebun di dekat sumber makanan itu sudah mulai berbuah? Mungkin saja buah-buah itu akan berjatuhan. Apel dan biji es itu makanan babi hutan dan... Rusa. Kau benar. Kau bisa memancing rusa itu keluar dengan buah apel dan biji es. Lalu kau akan menarik anak panahmu hidupnya tepat di leher rusa itu. Itu sudah keahlianku. Kau tunggu saja di rumah dan siapkan air panas untuk merokokkan bulu-bulu rusa itu. Segera pergi sebelum rusa itu habis diburu yang lain. Dan cepatlah kembali sebelum hari petang. Aku akan segera kembali. Kau harus mengolah daging rusa itu menjadi hidangan yang lezat. Gua akan melakukannya. Carilah rusa dengan ukuran yang cukup besar. Baiklah. Jaka pun meninggalkan rumah dengan membawa alat panahnya untuk berburu di dalam hutan. Jaka membawa tubuhnya memasuki hutan. Ia langsung mengarahkan kakinya menuju kebun yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Pemuda ulung itu memutari jalur yang berbeda, sembari mencari celah untuk menyembunyikan dirinya nanti. Jaka mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Ia mengeluarkan apel dan biji es yang ditutupnya tadi dan melemparnya di bawah pepohonan. Ia pun bersembunyi di belakang pohon besar.
Detik demi detik menggerogoti waktu. Namun, Jaka tidak juga melihat seekor rusa atau babi hutan yang menghampirinya. Rasa kantuk mulai mengikis kesadarannya, dan dalam sekali pejamkan mata, ia akan menemui dunia tidur. Apa itu? Mana saja kau dari tadi? Aku menunggumu hingga rasanya aku akan pingsan kelaparan. Kau akan ikut denganku. Lihat. Rusa itu berlari dengan kecepatan yang tak bisa Jaka imbangi. Namun, Jaka tetap berusaha mengejarnya. Jaka menyadari bahwa ia sudah terlalu jauh memasuki hutan, dan rusa itu sudah menghilang dari pandangannya. Kenapa? Rusa itu larinya cepat sekali. Jaka Taruk membawa kakinya meninggalkan tempat itu. Rasa kecewa memenuhi hatinya. Ia berjalan gontai sembari memikirkan apa yang harus ia bawa untuk menjadi pengganti dari Rusa yang gagal ia tangkap. Ibunya pasti akan kecewa. Apa yang harus aku lakukan? Tidak mungkin aku menangkap ikan di sungai. Air sungai itu sedang deras. Bisa-bisa aku tergelincir terbawa arus. Itu mengerikan. Kurasa Umbi-Umbian tidak seperti itu. Aku bisa memberikan ini kepada Mbak Mila. Setidaknya ini lebih baik daripada tidak mendapatkan apapun. Seorang wanita penghuni rumah yang tepat di depan rumah Jaka terlihat mengarahkan kakinya untuk berdiri di depan pintu rumah Jaka. Tak lama kemudian, jemarinya mulai mengetuk pintu kayu itu dengan suara halus yang memanggil sang penghuni rumah. Mbok, ini Asi. Mbok, permisi. Asi masuk ya. Mbok, Asi ingin memberikan ini. Mbok, Mbok pulas sekali tidurnya. Mbok jangan lupa makan ya. Nah, biasanya aku tidak menutup pintu rumah. Asih, Astaga, Jaka, seharusnya kamu mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk. untuk apa aku mengetuk pintu rumahku sendiri? Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau terjauh seperti itu? Aku ingin memberikan itu. Aku sudah mengetuk pintu, tapi tidak ada sahutan dari dalam. Itulah kenapa aku ada di sini. Kau memberikan apa? Sup ikan. Bo, ini Jaka. Bo, ayo bangun. Di sini ada Asih. Bo. Isakan itu semakin kencang. Rasa putus asa begitu terasa. Orang tangis Jaka terdengar memilukan, memenuhi rumah dengan nuansa hangat yang mulai meredup. Rasa bersalah mencekik kuat hatinya. Jaka menyalahkan dirinya sendiri atas kepergian ibunya.
Setelah Jakataru kehilangan sosok ibunya, Jakataru membatasi diri dari orang-orang. Ia mengurung diri selama berhari-hari. Hatinya sangat terpukul. Ia selalu memikirkan kesalahannya karena tidak menepati janji kepada ibunya. Dan untuk menebus kesalahannya, Jakataru pun mendatangi hutan untuk kembali berburu. Setidaknya aku harus mendapatkan ekor burung. Jakataru terus mencari. Ia mengarahkan anak panahnya pada seekor burung, namun bidikannya selalu meleset. Ini lebih sulit dari yang aku bayangkan. Kemana lagi aku harus mencari? Semua hewan di sini seperti disihir menjadi tak terganggu. Sungguh menyiksaku. Rasa jengkel mengikis kesabarannya. Jakataru terus mengelilingi hutan. Ia tak pantang menyerah. Rasa lapar yang menghinggapi perutnya ia abaikan. Itu anak musa. Aku harus mendapatkannya. Hampir mendapatkannya. Sialan. Suasana hati Jaka memburuk. Raut wajahnya berkedip. Ia berjalan dengan lonjakan amarah yang memuncak, siap menerjang apapun yang menghalangi langkahnya. Aku butuh membasuh badanku di penyegaran. Hari ini sungguh panjang. Kakinya ia bawa melangkah. Tak terasa pijakannya sudah merasakan permukaan tanah yang lembab. Jaka mengendapkan pandangannya. Lalu ia mendekati mata air itu. Sayup-sayup ia mendengar suara obrolan dan tawa yang disemai suara gemercik air. Jaka pun menunggu dengan bersembunyi di balik pohon besar. Kau terlihat aneh tadi itu. Berhentinya tawakanku. Seharusnya kau tidak melakukan hal seperti itu. Dia hanya melakukan apa yang sedang dikatakan. Kami tidak mengatakan apapun. Lihatlah, kau membuat suasana hatinya memburuk. Sebentar lagi kalian akan membuatnya menangis. Suara gelak tawa memenuhi pendengaran Jakataru. Ia merasa asing dengan keberadaan beberapa wanita yang sedang asyik bercanda-canda itu. Kenapa mereka dengan lupa seperti itu? Apa yang mereka lakukan di sini? Jakataru pun terdiam keheranan. Ia pun melihat permukaan selendang tergeletak di atas bebatuan. Dengan rasa penasarannya, ia pun mengambil asal salah satu selendang tersebut. Jakataru mengambil selendang itu. Lalu ia meletaknya di pinggang. Jakataru membawakan selendang itu berkelana mengitari hutan dan berakhir memasuki rumah dengan atap bocor miliknya. Ayo pulang, hari sudah mulai petang. Mari kita pulang.
meletakkan selendangku di atas bebatuan ini bersama selendang kalian. Carilah selendangku, kami akan menunggunya di sini. Aku akan mencarinya. Kalian kembali saja terlebih dahulu makanan. Kami akan kembali. Kau berhati-hatilah di sini. Setelah selendangmu ditemukan, cepatlah kembali ke kayangan. Ayo kita ke kayangan. Nawang Wulan pun mengelilingi hutan untuk mencari selendang yang hilang. Rasa terkejut tak bisa ia hindari ketika seseorang menepuk bahunya dari belakang. Hei, apa yang kau lakukan malam-malam di tengah hutan seperti ini? Aku di sini sedang mencari barangku yang hilang. Barangmu? Barang milikmu seperti apa? Barangkali aku bisa membantu mencarinya. Itu akan merepotkanmu. Aku akan mencarinya sendiri. Sepertinya aku menjatuhkannya di sekitaran sini. Hari sudah malam. Banyak binatang buas yang akan berkeliaran di sini. Sebaiknya kau pulang dan beristirahat. Setelah itu kau bisa melanjutkan pencarianmu besok. Tetapi rumahku terlalu jauh dari sini. Bolehkah aku beristirahat di tempatmu? Baiklah, kau bisa beristirahat di rumahku. Pintu gerbang dengan ukiran emas berdiri gagah di hadapan mereka. Rasa takut dengan telat menggetarkan tubuh keenam bidadari dengan para sipawan itu. Bagaimana jika raja menanyakan keberadaan Nawang Wulan? Apa yang harus kita katakan padanya? Apakah raja akan murka? Sebaiknya kita bisa beritahu kebenarannya. Sebaiknya jangan, kami sudah memberikan kita untuk tidak turun ke bumi. Apakah Nawang Wulan sudah menemukan selendangnya? Ya mungkin itu kembali dengan cepat. Bidadari merasa resah. Suara decitan gerbang yang terbuka perlahan bak melodi penghantar malam yang sangat amat mencekam mereka. Kepala mereka tertunduk ketika memasuki area singgasana. Nafas mereka tercekat saat Adipati dengan lantangnya bersuara, Yang Mulia Raja Wijaya memasuki kerajaan. Hal bodoh apa yang sudah kalian lakukan? Mengorbankan seorang saudari demi bisa terlepas dari jeratan manusia, atau merencanakan pembunuhan? Tidak, Yang Mulia, kami tidak melakukannya. Itu benar, Yang Mulia. Hanya saja, Pak, hanya saja Nawang Wulan meminta kami untuk meninggalkan hukum, Yang Mulia, karena ia akan mencari selendangnya yang hilang. Apa? Selendang miliknya hilang. Lalu kalian meninggalkannya seorang diri di bumi. Terlaluan, Adipati. Kerahkan semua prajurit untuk mencari keberadaan Nawang Wulan di bagian selatan dan sebagian lagi di bagian utara. Baik, Yang Mulia.
Setelah pertemuan keduanya, pada malam itu, Nawang Wulan pun memutuskan untuk tinggal di rumah Jakataru. Ia bimbang perihal bagaimana cara untuk kembali ke kayangan, karena selendangnya belum juga ditemukan. Hari demi hari mereka lewati berdua. Rasa hampa yang menghinggapi hati Jakataru perlahan sirna karena kehadiran Nawang Wulan di sisinya. Apa kau sudah makan? Aku membawakan seekor burung untuk makan siang kita. Berikan padaku, aku akan mengolah sup yang lezat. Keheningan menyelimuti keduanya. Setelah menyantap makan malam mereka, Jaka pun memulai obrolan mereka kembali. Bulan, apa kau mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan rumah? Aku menyuruhmu beristirahat saja. Aku bisa mengerjakan ini semua sendirian. Tidak sama sekali. Aku menikmatinya sebagaimana aku tinggal di kediamanku sendiri. Aku jadi merindukan teman-temanku. Kau ingin bertemu dengan teman-temanmu? Aku bisa mengantarmu. Tidak perlu, Jaka. Kediamanku terlalu jauh dari sini. Itu akan memakan waktu yang cukup lama. Aku tak masalah. Dengan begitu, aku bisa bertemu dengan kedua orang tua. Minumlah ini. Harmonisasi mengepung rumah kecil itu. Tawa bahagia juga obrolan hangat mengisi hari-hari penghuninya. Entah merasa atau tidak, namun dipastikan masing-masing dari keduanya saling menaruh hati. Kau sudah bekerja keras hari ini. Bulan, ada hal yang ingin aku katakan padamu. Bentar. Kau berdua sudah pekerjaanmu dan segera lama. Aku akan menemukan kamar. Sebentar. Setelah memikirkan semua ini, aku rasa bukan hal yang buruk jika kita melakukannya. Jadi bolehkah aku menikahimu? Aku rasa musim hujan adalah waktu yang tepat untuk kita. Tidak sedang musim hujan, aku akan tetap menikah denganmu. Kau menerima aku? Wah, sungguh? Bulan, jawab aku. Berhentilah bertanya. Setelah melewati 2 musim dengan menjalani kehidupan bersama, mereka pun dikaruniai seorang anak yang mereka beri nama Nawangsi. Hidup mereka berdua terasa sempurna akan kehadiran putri mereka, mengasihi putri kecil mereka dengan penuh kehangatan juga kelembutan.
Nawangwulan merasa bahagia amat sangat. Begitu juga dengan Jakataru. Ia merasa hidup kembali setelah kehilangan sosok ibunya. Namun tak bisa mereka pungkiri jika kebahagiaan yang mereka ciptakan ini abadi atau hanya sesaat. Tidurlah yang lelap, ibu akan mendapatkan makan siang untuk minum di dalam. Apa sekiranya yang bisa aku masak untuk siang ini? Sepertinya di sini masih tersisa labu. Apa ini? Ini selendang milikku. Mengapa selendang milikku ada di sini? Nawangwulan dengan tergesa-gesa menghampiri Jakataru yang berada di teras rumah. Rasa marah juga penasaran bertalu-talu memenuhi pikirannya. Nawangwulan berjalan dengan tergopoh-gopoh. Ia mencari keberadaan Jaka, hingga Wulan pun berhasil menemukan keberadaan Jaka. Jaka, kau di mana? Jaka? Jaka? Wulan, ada apa? Bisa kau jelaskan apa maksudnya? Mengapa selendang yang selama ini aku cari ada di rumah kita? Kau menyembunyikannya? Wulan, aku tak bermaksud. Aku hanya... Hanya apa? Kau mencurinya? Itu hanya sebuah selendang. Kau jangan berlebihan. Karena selendang milikku hilang, aku tidak bisa kembali ke kayangan. Aku terjebak di bumi karena selendang milikku hilang. Hayangan. Kau membuat seorang bidadari terjebak di bumi. Kau membuatku terasingkan dari kayangan. Kau menghancurkan hidupku. Aku tidak mengetahuinya. Aku tidak tahu jika kau seorang bidadari. Aku mengambil selendang itu Kau karena... menghancurkan hidupku. Kau sengaja melakukannya. Kau tidak menghancurkan hidupmu. Kau pembohong ulung. Wulan, dengarkan aku dulu. Sial. Emosi mengelilingi keduanya, baik Nawangwulan maupun Jakataru. Keduanya merasakan emosi yang melonjak hebat. Pikiran keduanya ditutupi kabut amarah yang amat lebat. Nawangwulan memandangi selendang merah itu di genggamannya. Dadanya dilanda sesak yang menyakitkan. Amarahnya tak terbendung. Ia merasa sangat kecewa pada Jakataru yang membohongi dirinya selama ini. Kenapa? Kenapa kau melakukannya? Aku menyayangimu dan anak kita. Namun, aku tak bisa menerimanya jika selama ini kau membohongiku, Jaka. Nawangwulan memandangi putri kecilnya dengan tangisan yang tak bisa dirinya tahan. Ia harus mengorbankan salah satunya, keluarga kecilnya atau kehidupannya. Aku harus kembali ke kayangan. Aku tidak bisa meninggalkan kerajaan demi manusia. Aku menyayangi anakku. Sungguh. Ibu akan sering mengunjungimu. Ibu pastikan ayahmu akan memisahkanmu dengan baik.
kerajaan menjulang tinggi di hadapannya. Rasa haru, sedih, dan takut telah mengacak-acak pendirian yang sudah ia susun dengan api. Nawangwulan berdiri dengan sisa kekuatan, menahan akan gemetar yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Ternyata ini lebih sulit dari yang aku duga. Mungkin aku akan kembali nanti. Tuan Putri, Adipati, aku akan berbicara raja. Tuan Yang mulia. Adipati. Yang mulia. Putri Nawangwulan sudah kembali. Dia berada di depan gerbang kerajaan, Yang mulia. Anakku, Nawangwulan, kenapa kau kembali ke sini? Apa yang membuat kau kembali setelah meninggalkan kayangan lebih dari 1 tahun? Maafkan aku yang mulia. Aku tak bermaksud untuk meninggalkan kayangan. Ada hal yang ingin aku lakukan. Kau kemana saja? Mengapa kau berjuang begitu lama? Kami sangat menghatirkanmu, Nawangwulan. Maafkan aku yang mulia. Aku menyesal. Tidak, aku tidak menerima keturunanku yang menikah dan mempunyai anak dengan manusia. Apa? Adipati, bawa dia pergi keluar dari sini. Tapi Yang mulia, Kamu mataku. baik Yang mulia. Nawangwulan. Mohon ampun, Tuan. Tidak, jangan bawa Nawangwulan pergi. Ampuni kami yang mulia. Berhenti, aku memberitamu. Maaf Tuan Putri, aku tidak bisa membantah perintah Yang mulia raja. Mau bagaimanapun, Nawangwulan tetap putrinya. Rasa kecewa yang menghinggapi suasana hatinya tak selaras dengan rasa sayang yang ia punya untuk putrinya. Aku tidak membenci diriku. Tidak pernah dan tidak akan pernah terjadi. Nawangwulan, cinta keduaku setelah dirimu, Aina. Aku ingat sangat betapa antusiasnya dirimu saat memberi nama putri pertama kita. Lihatlah dia, Aina. Dia tumbuh dengan dari sama seperti itu. Maaf mengganggunya. Semua sudah siap sesuai yang diperintahkan olehmu Yang mulia. Baik Yang mulia. Aina, aku akan turun ke bumi untuk mengasuh tempat itu, tempat yang sudah merebutmu dan Nawangwulan dariku. Aku kehilangan cintaku untuk kedua kalinya, dan tidak akan kehilangan lagi untuk yang sekian kalinya. Tarikan nafas sesak terdengar. Terlihat sang raja yang sedang menguatkan dirinya, karena ia tahu setelah semua ini berakhir, ia tak akan lagi pernah melihat putri sulungnya itu. Dengan ini, aku memohon kepadamu, Sang Dewa Air, untuk mengutuk salah satu anak mata airmu. Jangan segala persangkaannya yang membuatku harus kehilangan putriku. Aku, Raja Wijaya, pemimpin Azureta, mengutukmu, Aetherly, menjadi mati dan tidak akan pernah lagi mengeluarkan air suci yang dimilikimu. Aku menghukummu dalam hidupku sebagai taruhannya.
suara petir yang bersahutan, juga angin yang berhembus sangat kencang, bak menganukan ucapan mutlak sang raja, perihal kutukan yang ia keluarkan tanpa keraguan sedikit pun. Suasana mengerikan itu berarti dengan kepulan asap dan menghilang. Kepulan asap dan menghilang. Tidak ada lagi sumber mata air yang semula terlihat, dengan bebatuan yang tersusun untuk mengalir. Hanya misalkan kumbangan dengan air yang keruh, seperti menggambarkan kemarahan sang raja yang diukirkan oleh dewa air sebagai penghormatan kepadanya. Kononlah cerita di balik adanya kumbangan air yang terletak di tengah hutan Desa Babadan, Kecamatan Sina, Kabupaten Indramayu, di mana masyarakat kini lebih akrab menyebutnya dengan Sumur Bidadari. Gimana penampilannya, seru nggak? Minta tepuk tangannya dong yang meriah. Dan saatnya kita memperkenalkan para pemeran. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan para pemeran dan tim. Perkenalkan, saya Naila Zara selaku narator dari cerita. Dan sudah saatnya kita memperkenalkan para pemeran. Dayang diperankan oleh Sevi Nurul dan Sulistri Syama. Minta tepuk tangannya dong. Bo Mila diperankan oleh Nur Halimah dan Asih diperankan oleh Nindya Nur Khotimah. Diperankan oleh Lukman Hakim dan Rusa diperankan oleh Yevan Haikal. Ini Rusa kita yang paling lucu, tepuk tangan dong. Dan Raja Wijaya diperankan oleh Arif Raihandani. Bidadari, Gendari dan Sri Ayu diperankan oleh Yulita Lestari dan Cindy Pratama. Ambika dan Rada diperankan oleh Nur Haliza dan Wenita Bulan. Diperankan oleh Zalsa Bila dan Viola Rahmawati. Dan inilah pemeran utama dari cerita Sumur Bidadari, yaitu Nawang Wulan yang diperankan oleh Zuhratul Bati dan Jaka Taruk diperankan oleh Muhammad Alvin Julian. Tetap tangan dong. Dan kita kenalkan tim properti yang telah membantu teater ini. Ada Fadli, Aga, dan Kevin. Dan ada Najwa dan Nawa. Rifda dan Sintiana. Dan ada tim make up dan tim kostum yang telah mempercantik dan kostum para pemeran. Ada Lisa Dika Putri dan Raisa Uma dan Nanda Febiana. Tepuk tangan nih, dan bagian tiketing ada Kofifah Mardiana dan lighting ada Muhammad Fahril Afrizal. Sound ada Hamdani Fahmi.
Bendahara ada Olivia Rismayanti, Sekretaris ada Devina Adelin, Sutradara ada Chandra Ramadan, dan Ketua Pelaksana kita Melkiano Anas. Terima kasih untuk para penonton dan terima kasih untuk para penonton yang telah hadir dalam acara teater kami dan ada pesan-pesan dari ketua kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 5 mengucapkan terima kasih pada penonton yang telah hadir dan menonton teater dari kelas kami. Gimana nih perasaannya kalian nonton kelas kami? Seru nggak? Menonton lagi nggak? Tiketnya udah sold out, guys. Udah sih kayak gitu aja. Makasih udah ngeluangin waktu kalian buat nonton teater kita. Dan kami juga minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tanpa disengaja maupun disengaja. Segitu aja dari kami. Ya kalau sehabis ini yang boleh mau foto sama pemeran boleh di luar nanti sehabis ini ya guys. Sekian dari kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.